Diumumkan April, baru dijualnya Oktober November, ya kan? Ini perusahaan smartphone yang satu ini bener-bener ajaib. Kayaknya nggak suka duit ya. Nih, Sony Xperia 5 Mark III. Speknya mentok, desainnya pro, form factornya kecil, kurang lebih itulah formula dasar dari seri 5-nya Sony Xperia. Di video ini kita akan kasih impresi awal dulu sebelum nanti kita tes lebih lanjut, supaya video reviewnya nanti lebih komprehensif. Let's go! Kita lihat boxnya dulu ya, lagi-lagi putih gini doang. Simple, gak kelihatan kayak beli handphone mahal sedikit pun. Di dalam box ada charger 30 watt, kabel USB, kitab-kitab, dan itu doang. Mungkin kayak itu doang ya, yang kalau unboxing segak semangat ini ya. Lebih semangat nyoba smartphone sih. Lanjutlah ke Xperia 5 Mark III-nya. Ini dia, seri smartphone compact dari Sony, Xperia 5 Mark III. Goks, love the form factor. Kecil, langsing, dan wait. Kenapa sih ini masih glossy gitu ya? Nggak kayak Xperia 1 Mark III yang punya matte glass back. Kayaknya bakal lebih premium kalau kayak gitu. Ini terlalu mirip sama Xperia 5 Mark II deh. Plus fingerprint magnet juga jadinya. Walaupun ya memang unit kita adalah yang warna baru, hijau, dan bagus ya. Paling yang membedakan dengan Xperia 5 Mark II modul kameranya aja sekilas. Lalu 5 Mark III ini masih ngikutin rounded frame-nya Mark II, nggak lebih ngotak kayak 1 Mark III. Tapi ya memang harus diakui, di tangan masih feel premium kok. Dan design language-nya konsisten dengan seri Xperia lain yang memang eksklusif. Bodi belakangnya dilapisi oleh Gorilla Glass 6, sementara framenya terbuat dari aluminium. Layar depan juga Gorilla Glass 6, satu level di bawah Gorilla Glass Victus di Xperia 1 Mark III. Tampak depan ini nggak bikin kaget ya, masih punya bezel atas bawah yang relatif tipis. Cocok buat kalian-kalian yang anti banget sama yang namanya notch atau hole punch selfie camera design. Dan gak cuma itu, dengan adanya bezel tersebut, kita dikompensasikan dengan kehadiran stereo speaker yang dua-duanya ngadep ke depan. Di sebelah kanan frame yang rounded tadi, rame bener nih. Ada volume button, power button yang nyatu sama fingerprint sensor, Google Assistant button, dan kamera shutter button. Sementara di sebelah kiri ada SIM tray yang bisa dicongkel pakai kuku, khas Sony. Oh ya, SIM tray-nya hybrid ya, bisa dual SIM atau single SIM plus SD card. Di atas smartphone, yes, masih ada headphone jack. Secara desain intinya gue suka banget ya, dan gue yakin pecinta smartphone compact bakalan suka juga. Sekedar info, walaupun termasuk kecil, rasio layarnya yang 21:9 bikin smartphone ini tinggi, dan untuk mencapai bagian atas dari layar masih butuh usaha lebih. Ngomongin layar, speknya 6,1 inch dengan panel OLED beresolusi Full HD Plus yang punya refresh rate 120 Hz. Impresi pertama gue, layarnya tajam ya, walaupun nggak 4K kayak Xperia 1 Mark III karena ukurannya yang memang kecil sehingga punya kerapatan pixel 449 ppi. Warnanya bagus, punchy dengan hitam pekat ala OLED, dan bisa diatur profil warnanya sesuai kebutuhan. Tapi kok gue ngerasa kayaknya kurang terang nih. Lanjut ke jeroan, Snapdragon 888. Punya 8GB RAM yang artinya lebih sedikit dari Xperia 1 Mark III dan punya internal 256. Berkaca dari Xperia 1 Mark III, performanya seharusnya bagus namun punya karakter throttling, alias ngerem performa demi suhu yang kondusif. Dan cukup agresif pula. Dan betul, benchmark Wildlife Stress Test juga mengatakan demikian. Cuma yang cukup aneh adalah performa Antutunya yang cuma 700.000 kecil nih. Mungkin dengan chassis yang lebih kecil dan sempit di dalamnya, Sony sengaja membatasi performa supaya Snapdragon 888 yang terkenal panas nggak overheat. Nanti buat full reviewnya kita bakalan tes pemakaian sehari-hari dan gaming. Oke, kita lihat kameranya. Gak ada perbedaan berarti sebenarnya antara kamera Xperia 5 Mark III dengan 1 Mark III. Paling di sini minus TOF sensor aja. Dengan ketiadaan sensor ini nanti akan kita gali ya lebih dalam apakah ada performa kamera yang kurang oke dibandingkan 1 Mark III. Anyway, setupnya ada 3 lensa di belakang, ultra wide, wide main camera, dan tele. Semuanya 12 megapiksel. Kemampuan kamera telenya untuk punya 2 focal length diboyong ke sini juga dari 1 Mark III. Bisa ekivalen 70mm dan 105mm.
Selfie-nya masih 8 megapiksel juga, lagi-lagi kekurangan terbesar dari setup hardware kamera yang sebetulnya udah oke. Untuk hasil keseluruhan kameranya, gue punya ekspektasi sama persis bakalan kayak One Mark III. Bagus, natural, dengan hanya sedikit mengandalkan AI fotografi. By the way, kalian mau kami untuk tes apa dari kameranya? Nanti di full review. Drop komen ya di bawah. Hal-hal lain yang perlu di note di first impression ini, baterainya 4500 mAh sama kayak One Mark III. Logikanya lebih irit dari One Mark III nih, karena layarnya lebih kecil dan nggak ada 4K. Nanti ya kita tes. Terus chargingnya 30 watt, di Xperia One Mark III 30 wattnya lambat, nggak expect keajaiban di sini. Terus masih menggunakan Android 11 dengan desain UI mirip stok Android, 5G ready, dan terakhir punya rating IP68. Oke, jadi itu adalah first impression K2G atas Sony Xperia 5 Mark III. By the way, kita dapat ini dari Om Haryoko. Bagi yang belum kenal atau belum tahu, kita udah kasih link ya di bawah ya ke grup Facebooknya Japan Keitai ADS. Ya. Dari first impression kami yang bisa kami bilang ya seperti biasa ya. Itu somehow Sony Xperia yang seri 5-nya lebih seksi dari yang flagshipnya yang paling tinggi. Dan ini kami bakalan coba ini itu lebih jauh, lebih dalam supaya bisa ngasih review lengkapnya buat kalian. So, tungguin full reviewnya hanya di K2G. Sekian aja video dari kami kali ini. Gue Alesa, Gue Satish, and this is K2G. tunggu rancang-rancang kami berikutnya. Bye guys! Ciao.